Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program terbaru kita yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity: Journey from Facts to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Saya Rakeman Ramjumaan, dan pada episode kali ini kita akan membahas subbab Yesus tidak mungkin dapat menebus dosa. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Pada episode kali ini kita akan membahas subtema terkait Yesus tidak mungkin dapat menebus dosa. Selain itu, bagaimana mungkin Yesus dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa, sedangkan dia memiliki seorang ibu manusia? Nah, jika dosa Adam dan Hawa telah mencemari seluruh keturunan pasangan yang malang itu, maka sebagai dampak alamiahnya adalah seluruh anak laki-laki dan perempuan harus mewarisi kecenderungan genetika yang sama terhadap dosa. Bahkan kaum wanita barangkali lebih cenderung dalam hal itu, sebab Hawalah yang telah menjadi alat setan untuk memperdayai Adam. Oleh sebab itu, tanggung jawab dosa jatuh sepenuhnya pada pundak Hawa dibandingkan Adam. Jadi dari hal ini kita memaklumi bahwa menurut konsepnya, karena yang menjadi perantara jatuhnya Adam ke dalam dosa adalah Hawa atau perempuan itu, maka seyogianya yang harus menanggung 2 kali lipat atau lebih berat terhadap dosa tersebut itu adalah Hawa. Nah, dalam kasus kelahiran Yesus, jelaslah bahwa seorang anak perempuan Hawa, yaitu Maryam, yang memainkan peranan besar. Kemudian pertanyaan yang timbul dengan sangat kuat adalah, apakah Yesus yang mewarisi gen pembawa kromosom dari ibunya yang manusia itu atau tidak? Jika ya, maka tidak mungkin baginya melarikan diri dari dosa warisan yang tak terelakkan itu. Jika dia tidak mewarisi kromosom dari ibunya atau dari Tuhan Bapa, maka tentu kelahirannya itu menjadi keajaiban 2 kali lipat. Hanya suatu keajaibanlah yang dapat menciptakan seorang anak yang bukan berasal dari bapaknya maupun dari ibunya. Hal yang masih tidak dapat dimengerti adalah mengapa kromosom-kromosom yang diberikan oleh Hawa tidak membawa kecenderungan fitrati terhadap dosa bagi si bayi Yesus. Andaikan hal itu terjadi dan Yesus memiliki kondisi yang suci dari dosa yang dibutuhkan untuk memikul dosa-dosa umat manusia, maka dalam keadaan mereka mempercaya Yesus dan bukan sebaliknya, masalah lain akan muncul. Nah, ini nanti akan memunculkan pertanyaan kalau hal-hal tadi itu kita sampaikan dan itu dipercayai sebagai sesuatu yang terjadi secara nyata atau faktual. Pertanyaannya adalah, seseorang dapat saja bertanya,
bagaimana nasib anak keturunan Adam dan Hawa yang telah mati sebelum kebangkitan Kristen. Miliaran jumlah mereka yang telah tersebar di seluruh dunia, di 5 benua, generasi demi generasi. Mereka telah hidup dan mati tanpa memiliki harapan ataupun kemungkinan pernah mendengar tentang Kristus, Juru Selamat mereka yang belum lahir saat itu. Pada kenyataannya, seluruh umat manusia antara Adam dan Kristus tampaknya benar-benar telah mengalami malapetaka abadi. Mengapa kepada mereka tidak pernah diberikan peluang yang kecil sekalipun untuk memperoleh pengampunan? Dan ini merupakan satu pertanyaan yang logis, bahwa karena kedatangan Yesus itu baru 2000 tahun, sedangkan keberadaan umat manusia diperkirakan sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Bahkan di dalam episode yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa sudah ada manusia sejak 100.000 tahun yang lalu. Bahkan ada bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan ditemukan kerangka dari seorang wanita yang berusia 2,9 juta tahun yang lalu. Nah, logikanya adalah apabila Yesus Kristus ini dapat menebus dosa umat manusia, maka dosa manusia di waktu yang mana yang ditebus oleh Yesus? Apakah waktu yang 2000 tahun yang lalu, atau 6000 tahun yang lalu, atau bahkan 2.900.000 tahun yang lalu? 2.900.000 tahun yang lalu, atau 2,9 juta tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini benar-benar menjadi pertanyaan yang serius, karena keberadaan umat manusia, terutama kehadiran agama Kristen, ini baru berlangsung sekitar 2000 tahun. Sebelum itu, jangka yang panjang manusia telah hidup di permukaan bumi, dan oleh karena itu pertanyaan ini sangat urgent. Mengapa kepada mereka tidak pernah diberikan peluang yang kecil sekalipun untuk memperoleh pengampunan? Dan akankah kepada mereka diberikan ampunan yang berlaku surut oleh Yesus Kristus? Jika benar, mengapa? Nah, pada bagian-bagian lain dunia ini yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tanah Yudea yang kecil itu, terdapat orang-orang yang tidak mendengar tentang Kristen, bahkan selama masa hidup Yesus Kristus mereka, dan bagaimana nasib mereka? Mereka tidak pernah dan tidak memperoleh kemampuan untuk mempercayai kedudukan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Apakah dosa-dosa mereka tidak diampuni, ataukah mereka akan diampuni? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan penting, karena sebelum agama Kristen datang, banyak agama-agama lain yang telah eksis, telah ada di muka bumi ini, misalkan agama Hindu dan agama Buddha yang tentu saja lebih tua daripada kekristenan. Bahkan agama Yahudi sendiri yang terdekat dan merupakan induk dari agama Kristen, itu juga memiliki masa yang terpaut, tidak terlalu jauh dari kekristenan. Nah, pertanyaan ini kemudian bila dilanjutkan adalah, jika mereka tidak diampuni, apa alasannya? Artinya, jika umat agama lain yang mereka tidak mengenal Yesus Kristus, tidak mengenal agama Kristen, dan mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai anak Tuhan atau tidak beriman kepadanya sebagai anak Tuhan, apakah dosa mereka tidak diampuni ataukah mereka akan diampuni? Jika mereka tidak diampuni, apa alasannya? Jika mereka dihukum, sekali lagi atas dasar logika apa? Peluang apa pula yang mereka miliki? Nah, mereka benar-benar tidak berdaya. Sungguh-sungguh ini merupakan satu keadilan mutlak yang sangat menyimpang. Nah, oleh karena itu kita akan lihat dari jurusan lain, yaitu pada peristiwa penyaliban itu sendiri. Di sini kita dihadapkan pada dilema lain yang tidak terpecahkan. Yesus sebagaimana berkali-kali diberitahukan kepada kita, mempersembahkan dirinya secara sukarela kepada Tuhan Bapa dan dijadikan sebagai tumbal bagi dosa-dosa seluruh umat manusia, yang tentunya diperuntukkan buat mereka yang mempercayainya.
Namun ketika waktu pengabulan keinginannya itu sudah mendekat dan akhirnya kilauan harapan bagi umat manusia yang penuh dosa mulai tampil bagai fajar di pagi hari, sebagaimana kita beralih kepada Yesus mengharapkan dapat menyaksikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan yang dia rasakan pada detik yang sangat penting dalam sejarah umat manusia itu, betapa mendalamnya kekecewaan dan kebingungan kita. Bukannya kita mendapatkan seorang Yesus yang tidak sabar menanti saat sorak-sorai kegembiraan dan kegirangan, justru yang kita saksikan adalah seorang Yesus yang merintih, menangis, berdoa dan memohon kepada Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, untuk menjauhkan cawan pahit kematian itu darinya. Nah, dia benar-benar mengecam seorang muridnya ketika dia mendapatkan muridnya itu tertidur setelah mengalami satu hari yang panjang dan penderitaan sepanjang malam yang gelap gulita, sehingga tidak memperhatikan Yesus junjungan sucinya. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang digambarkan oleh kitab Bible tentang peristiwa tersebut, yang di sana dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ruh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ini kita dapati dalam Injil Matius pasal 26, nats yang ke-36 sampai 43. Kalau kita lihat di teks ini, yaitu Prekopa Matius pasal 26 ini, kita mendapati bahwa sosok yang dimaksudkan dalam penjelasan tadi itu adalah Petrus. Dan kita harus tahu bahwa Petrus itu adalah salah satu gelar yang diberikan oleh Yesus kepada sahabat beliau yang utama, yaitu Simon. Dan istilah Petrus atau gelar Petrus ini adalah dari bahasa Yunani yang artinya adalah batu karang atau batu, yaitu berasal dari kata Petros, dan di dalam bahasa Ibrani itu biasanya disebut sebagai Kefas. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa mendapati cerita ini bahwa Yesus didampingi oleh Petrus sang murid utama dan juga dua sahabat, yaitu anak Zebedus, itu berdoa semalaman di satu tempat yang disebut sebagai Taman Getsemani. Dan pada peristiwa ini kita mengetahui bahwa ternyata ketiga sahabat Yesus tersebut, mereka tidak bisa melewatkan malam dengan berjaga-jaga, tetapi mereka tertidur. Bahkan di sini Petrus tertidur dan kemudian Yesus mengingatkan supaya bisa berjaga-jaga meskipun hanya 1 jam saja. Ini artinya bahwa kondisi saat itu adalah sangat genting, dan bagaimana Yesus di Taman Getsemani itu melewati malam untuk berdoa dengan merintih dan dengan hati yang perih supaya cawan kematian atau nasib yang akan menimpanya, yaitu dalam bentuk
hukuman salib itu akan diterima, dan Yesus berharap bahwa hukuman itu bisa dilewati, bisa dilepaskan dari dirinya, bahkan akan mendapatkan keselamatan. Tetapi di sini kita juga mengetahui bahwa Yesus pun akan menerima kalau memang itu sudah menjadi nasibnya. Oleh karena itu Yesus kemudian berdoa yang kesekian kali bahwa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, di sini artinya bahwa Yesus itu telah pasrah apabila memang nasibnya akan mengalami cawan kematian atau meminum cawan kematian, itu artinya bahwa Yesus akan menerima juga dengan pasrah. Tetapi kita tahu juga bahwa seperti yang disampaikan di dalam nas-nas Alkitab yang lainnya, terutama Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru, bahwa doa seorang yang benar itu pasti akan dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan doa orang benar yang dia berdoa dengan sepenuh hati. Nah, oleh karena itu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih di sini juga menggambarkan bahwa seperti yang diungkapkan sendiri oleh cerita Kristen, doa-doa dan permohonan Yesus maupun murid-muridnya tidak dikabulkan oleh Tuhan Bapa, dan mau tidak mau walaupun Yesus mengungkapkan pernyataan yang kuat, dia akhirnya telah disalibkan. Apakah dia orang yang sama, pangeran tak berdosa yang sama, dan tokoh suri tauladan pengorbanan yang dengan gagah berani mempersembahkan dirinya secara sukarela untuk memikul beban seluruh dosa umat manusia di atas kedua pundaknya, ataukah dia orang yang lain? Sikapnya pada saat-saat menjelang penyaliban dan selama peristiwa penyaliban itu sendiri dengan kuat menebarkan bayang-bayang keraguan mengenai identitas Yesus Kristus maupun mengenai hakikat dongeng yang beredar di seputar dirinya. Namun tentang itu, ini akan dibahas berikutnya, dan kita akan masuk ke persoalan lain yang timbul dari jeritan penderitaan terakhir Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Nah, siapa yang telah memanjatkan doa-doa yang sangat pedih dan menyentuh itu? Apakah Yesus sebagai manusia, Nasot, ataukah Yesus sebagai Tuhan Anak atau Lahot? Jika itu merupakan Yesus sebagai manusia yang telah ditinggalkan, maka ditinggalkan oleh siapa? Dan mengapa? Jika kita terima pilihan ini, hal itu akan menjamin bahwa hingga saat terakhir Yesus sebagai manusia memiliki sebuah identitas yang berdiri sendiri, yang dapat berpikir dan merasakan secara bebas dan secara pribadi. Apakah dia mati pada detik terlepasnya ruh Yesus Tuhan Anak dari tubuh manusia yang telah dia duduki? Jika iya, mengapa dan bagaimana? Jika memang demikian dan tubuh manusialah yang telah mati setelah ruh Tuhan meninggalkannya, maka pertanyaan yang akan muncul adalah, siapa pula yang telah dihidupkan kembali dari kematian ketika ruh Tuhan mendatangi kembali tubuh yang sama beberapa saat kemudian? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penting dan logis yang harus ditemukan jawabannya, karena kalau memang ada dua sosok saat itu yang disalib, artinya sosok siapa sebenarnya yang kemudian meninggal atau wafat di tiang salib tersebut, dan bagaimana logikanya jika kemudian ruh Tuhan yang telah terlepas sebelumnya saat proses penyaliban itu kembali lagi pada jasad Yesus beberapa saat kemudian atau 3 hari kemudian. Nah, kembali pilihan ini akan menggiring kita untuk mempercayai bahwa bukanlah Yesus Tuhan Anak yang merasakan penderitaan saat itu, tetapi tokoh Yesus sebagai manusialah yang merintih dalam penderitaan sedemikian rupa, dan dialah yang merasakan penderitaan, sementara Yesus Tuhan atau Yesus Tuhan Anak menyaksikannya dengan sikap tidak acuh dan tidak peduli sama sekali. Lalu bagaimana dia dapat menggenapi pendakwaan bahwa dialah Tuhan Anak yang telah menanggung penderitaan demi umat manusia, bukan tokoh manusia yang berada di dalamnya?
Pilihan lain adalah kita menganggap bahwa Yesus Tuhan, anaklah yang merintih itu, sementara tokoh manusia yang berada dalam dirinya mungkin berharap dapat memulai suatu kehidupan baru bagi dirinya sendiri, menyaksikan dengan dugaan yang tidak menentu sepanjang pengorbanan yang dilakukan Yesus Tuhan anak, maka dia, Yesus sebagai manusia, dia suka atau tidak, juga akan dibunuh di atas altar rekannya yang tidak berdosa. Rasa keadilan apa yang telah mendorong Tuhan untuk membunuh 2 ekor burung dengan batu yang sama? Mungkin suatu misteri yang lain lagi. Nah, jika itu merupakan Yesus Tuhan anak, dan memang dialah menurut kesepakatan umum gereja-gereja Kristen, maka persoalan kedua yang muncul dari jawaban pertama adalah tentang identitas pihak kedua yang terlibat dalam ucapan Yesus yang tadi disebutkan dalam Injil Matius pasal 26, Nats 39 dan 42. Ada 2 pilihan yang terbuka bagi kita. Pertama, Tuhan Anak berbicara kepada Tuhan Bapa, mengeluhkan bahwa dia telah ditinggalkan pada saat dia membutuhkan. Hal ini dengan tidak terelakkan lagi menggiring kita untuk mempercayai bahwa mereka merupakan 2 tokoh berbeda yang tidak hidup bersama dalam satu kepribadian yang saling tergabung, yang secara sepadan bersama-sama memiliki semua sifat dan menerapkannya secara beriringan dengan andil yang seimbang. Nah, persoalan kedua adalah apakah kedua tokoh yang berbeda itu dengan pemikiran pribadi masing-masing, nilai-nilai pribadi masing-masing, dan kapasitas-kapasitas pribadi masing-masing merasakan keperihan dan penderitaan jika mereka merupakan 2 dalam 1 dan 1 dalam 2. Jadi persoalan lain menuntut dialog panjang di antara para teolog mengenai kemungkinan bahwa Tuhan mampu merasakan keperihan dan hukuman. Bahkan walaupun dia mampu melakukan hal itu, hanya separuh Tuhan yang akan merasakannya. Sementara yang separuh lagi yaitu Yesus tidak mampu melakukan karena memang sudah demikian strukturnya atau kemutlakan alamiahnya. Nah, masalah lain adalah dengan siapa Kristus berbicara, padahal dia sendiri adalah Tuhan. Ketika dia berbicara kepada Bapaknya, dia sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sang Bapa. Demikianlah yang diberitahukan kepada kita. Jadi apa yang dia katakan dan kepada siapa? Pertanyaan ini harus dijawab dengan suatu akal sehat yang bebas tanpa dipaksa oleh dogma. Hal itu menjadi sebuah dogma hanya apabila tidak dapat diuraikan dalam istilah-istilah pemahaman manusia. Berdasarkan pada pernyataan Bible, ketika Yesus hampir melepaskan nyawanya, dia merintih kepada Tuhan Bapa, "Mengapa engkau telah meninggalkan aku? Siapa yang telah meninggalkan dan siapa yang telah ditinggalkan? Apakah Tuhan telah meninggalkan Tuhan?" Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait sebab Yesus tidak mungkin dapat menebus dosa. Semoga bisa menjadi titik terang dan hazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khotbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.